Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tiara Niken. Dalam berita kali ini, saya akan membawakan berita tentang bullying. Siswa yang masih duduk di bangku kelas 12 ini ditangkap petugas Polsek Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, saat akan melarikan diri keluar kota dalam menghabisi nyawa temannya. Menurut tersangka, ia nekat membunuh karena tak tahan lagi kerap jadi sasaran pemalakan dan perundungan korban. Dengan sebilah pisau yang sengaja dibawa dari rumah, remaja 16 tahun tersebut lantas menikam korban di halaman sekolah mereka. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risab, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan ini tentulah dapat merugikan bagi orang lain. Bagi korban, mereka adalah pihak yang paling dirugikan dalam bullying ini. Mereka bisa mengalami gangguan mental hingga depresi. Tak jarang juga mereka nekat untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dari data yang didapat, Indonesia adalah peringkat kelima sebanyak 41,1% pernah dibully di sekolah. Presentasi ini berada di atas rata-rata yang mencapai 23%. Menurut catatan PISA, pelajar laki-laki dengan presentasi rendah cenderung menjadi korban bully. Jenis kasus physical bullying atau perundingan secara verbal bisa dikatakan yang paling sering terjadi. Bahkan, seringkali bullying verbal tidak disadari oleh pelakunya sendiri, karena menganggap punya sebagai candaan saja. Bullying verbal ini dapat menyebabkan korban menjadi insecure. Hal seperti ini sering dan banyak kita temui di sekolah pada umumnya. Biasanya, sang pelaku akan melontarkan kata-kata candaan yang nantinya akan membuat si korban insecure dan merasa dirinya berbeda. Terkadang juga pelaku bullying menjadikan korban sebagai perusuh untuk melakukan hal-hal yang ia inginkan, seperti membelikannya cemilan dan minuman atau hal lainnya. Pelaku akan memohon sambil memuji korban secara berlebihan, sehingga korban merasa tidak tega, atau malah pelaku akan mengancam korban untuk tidak berteman dengan si korban lagi. Korban yang sudah merasa sakit hati dan mengalami depresi akan melakukan hal nekat seperti cutting atau malah bunuh diri. Sebanyak 40% anak-anak di Indonesia meninggal bunuh diri akibat tidak kuat terhadap bullying, di mana 38,40% mengaku pernah menjadi pelaku tindakan perundingan siber, sedangkan 45,35% mengaku pernah menjadi korban. Maka yang terpenting untuk dilakukan adalah bagaimana lebih waspada terhadap kasus-kasus bullying. Terdapat bentuk perundingan yang paling sering dilakukan. Kata Teresa di antaranya adalah exclusion, seperti pengucilan kawan, denigration, seperti pencemaran nama baik atau fitnah dan harassment yang bisa berupa meninggalkan komentar kasar atau meneror melalui pesan beruntun. Inilah berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.